Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai Idul Fitri. Cara yang terbaik hemat saya untuk memaknai Idul Fitri adalah menuju kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sana, insya Allah kita bisa memperoleh informasi atau paling tidak tuntunan dan kesan menyangkut Idul Fitri. Ada sekian ayat yang bisa kita jadikan titik tolak untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ayat di suratul Baqarah yang berbicara tentang puasa dan berbicara tentang akhir dari puasa Ramadan. Pada ayat Al-Baqarah 185 itu Allah menjelaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an sampai firman-Nya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan ini dalam ayat 185 itu dijelaskan petunjuk-petunjuk Allah, antara lain menyatakan bahwa memang ada izin untuk tidak berpuasa bagi yang sakit dan musafir, tetapi hendaklah dia menggantinya bilangan puasa yang tidak dia lakukan itu di bulan Ramadan, menggantinya dengan puasa yang lain pada hari-hari yang lain. Kenapa itu? Litukmilul iddat, supaya penggantian itu menyempurnakan bilangan puasa selama sebulan, yakni 29 atau 30 hari. Litukmilul iddah. Baru dijelaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dua kata yang terdapat pada akhir surat Al-Baqarah 185 ini menjelaskan makna yang diharapkan dapat kita wujudkan setelah sempurnanya puasa Ramadan. Apa itu? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agar supaya kamu mengagungkan, membesarkan Allah atas hidayatnya, atas tuntunannya menyangkut puasa, tuntunannya menyangkut penggantian hari-hari di mana kita tidak berpuasa, dan tuntunannya dalam bentuk memberi kita kemampuan untuk berpuasa. Agungkanlah. Idul Fitri itu hari gembira. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua tanda petik mengundang atau mengizinkan adanya penyanyi di rumah beliau, karena ini hari gembira. Bahwa kita sedih, bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini, tapi kesedihan itu kita tutupi dengan optimisme, kita tutupi dengan keyakinan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya, kalaupun ada kesedihan, tetapi janganlah kesedihan itu berlarut. Bergembiralah, nampakkanlah kesyukuran, berilah hidup pada orang lain. Kalau kita berkata keragaman, mari kita saling mengenalkan ragam-ragam yang ada di setiap daerah. Itu ragamnya banyak sekali. Makanan aja beragam. Keragaman itu mutlak. Siapa yang ingin menseragamkan dalam arti kata menyatukan yang berbeda-beda,
maka dia telah melanggar sunnatullah. Mari kita beragam, mari kita berbeda. Boleh jadi berbeda dalam waktu Lebaran. Insya Allah tahun ini kita sama-sama semuanya. Tapi kalaupun berbeda, kita terima perbedaan dan keragaman itu dengan legowo tanpa mengakibatkan lenturnya persatuan dan kesatuan kita. Jadi keragaman itu mutlak. Ya, keragaman mutlak. Tidak, binatang pun beragam. Tumbuh-tumbuhan pun beragam. Ya, kita saja beragam. Yang kembar itu tidak persis sama. Tuhan menghendaki keragaman ini. Jadi mari kita sambut keragaman itu dalam wadah kesatuan dan persatuan. Itu kalau kita bicara keragaman. Ya kan? Mari kita mensyukuri segala nikmat Allah. Apa yang terlihat kurang itu adalah sunnatullah. Tetapi kita menerimanya dengan legowo sambil berusaha untuk meningkatkan upaya-upaya kita. Bukan saja dalam upaya menghindari perbedaan pendapat, bukan saja dalam upaya menghindari perpecahan, tapi juga dalam upaya menyingkirkan segala kendala yang dapat menghambat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Salah satu kendala itu yang terberat dan yang nampak dengan jelas dewasa ini adalah COVID-19. Mari kita berusaha untuk menyingkirkan bencana ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, ya kan? Cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebelum menjadi perintah pemerintah, sebelum menjadi perintah dokter, itu adalah perintah Allah dan Rasul. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka duniawi dan neraka ukhrawi. Dan itulah arti takwa, menghindarkan diri dari segala bentuk bencana di dunia maupun di akhirat.